Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Christian Sudarmiana dari SD Negeri 2 Kemuning Kabupaten Pacitan akan memaparkan aksi nyata setelah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, yaitu menyebarkan pemahaman tentang topik 1 Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik 1 tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik 1 Merdeka Mengajar terdapat 5 modul, yaitu Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Serta bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi murid untuk gemar dan senang belajar. Pada modul 2, tentang bagaimana cara mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang dan perlu kita rubah antara lain, yang pertama, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas dengan suasana hening. Yang kedua, proses pembelajaran berpusat pada guru, tujuan pembelajaran hanya sekedar transfer ilmu. Yang ketiga, menyeragamkan pembuatan tugas dan murid harus mencapai apa yang diinginkan oleh guru. Yang keempat, menghukum murid yang tidak mengerjakan tugas. Dan yang kelima, mengejar murid untuk mencapai nilai KKM dan melakukan perankingan berorientasi pada penilaian kognitif. Pada modul 3, yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan yang terdiri atas kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama disesuaikan dengan zaman anak berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, guru juga harus menerapkan asas trikot, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul 4 yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Guru hendaknya dapat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat agar murid tajam pikirannya atau cipta. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku, halus perasaannya atau rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak dan motivasi yang kuat di dalam dirinya atau karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Pada modul 5, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanya sebagai tuntunan, guru sebagai fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan, potensi-potensi yang berbeda, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut uri handayani. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat di mana anak tumbuh sangat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, sikap, perilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Dan yang ketiga adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikian aksi nyata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.